Oke, saya mulai saja ya perkuliahannya. Ini yang hadir ada 27 orang, itu lagi 2 orang belum join ya. Tadi beberapa ada yang konfirmasi sih, ada yang sakit, ada yang izin juga. Ya, nggak masalah sih ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam Bu. Malam Bu. Malam Bu. Oke, kita minggu lalu itu sudah sedikit membahas materi tentang perancangan sistem informasi ya, sama saya sudah berikan jenis-jenis sistem itu apa saja. Kan ada sistem pendukung keputusan, kemudian ada sistem pakar. Setelah itu, selain sistem pakar, ada sistem informasi eksekutif, sistem kolaborasi ya, komunikasi kolaborasi kayak Traveloka itu ya, itu salah satu contoh sistem ya. Jenis-jenisnya itu sebenarnya banyak untuk sistem itu. Minggu lalu juga saya sudah instruksikan untuk membuat kelompok ya. Jadi kalian saya berikan instruksi untuk membuat kelompok serta menentukan topik. Kira-kira kalian mau membuat sistem apa perancangannya gitu. Bukan bikin aplikasi tapi perancangannya nanti itu apa gitu. Saya cek dulu deh. Kemarin, nah ini. Kemarin sudah dibuatkan oleh Kortinya ya. Dibuatkan list sama Kortinya. Yang pertama itu ada temanya dengan sistem informasi data penjualan toko chat ya. Kelompoknya Risma, Yudiana Pratiwi, kemudian ada KDMI Santika, Niputu Gunapriya, Afudina, sama Niwayan Rista. Setelah itu ada kelompok yang membuat perancangan sistem penjualan e-commerce ya. Yang tadi penjualan toko chat, yang lagi satu penjualan e-commerce. Kemudian yang ini yang ketiga sistem informasi penjualan kosmetik. Setelah itu habis kosmetik ada ini apa nih, informasi manajemen proyek, sistem perpustakaan, terus ada pembayaran gaji pemerintah menggunakan sistem blockchain. Oke, sudah dengan 6 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Ini ada yang satu kelompok 4 orang. Nah, berarti ini kan kalian sudah menentukan tema ya. Kalian sudah menentukan judulnya, nanti mau bikin perancangannya seperti apa, sistemnya. Sama ini lagi. Oh ya, saya mau bahas tentang ini deh ya. Kayaknya itu minggu lalu ada yang membahas terkait kuliah wildcard ya, wildcard. Nah, itu saya sudah koordinasikan dengan Kaprodinya ya, Kaprodi SI terutama. Saya sempat bertanya-tanya ke beliau. Untuk sistem wildcard sendiri itu memang dikembalikan ke dosen masing-masing katanya. Dikembalikan ke dosen masing-masing. Nah, di sini biar kalian tahu wildcard itu apa ya. Nah, ini wildcard itu adalah suatu mekanisme yang ditawarkan sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka Belajar, di mana mahasiswa itu dapat diberikan pengakuan kompetensi yang dimilikinya dengan melakukan rekognisi pembelajaran masa lampau gitu. Jadi kalau misalnya sudah pernah dapat di SMK, itu bisa nanti dicoba bikin project UASnya langsung mata kuliahnya ini gitu ya. Dalam mekanisme ini mahasiswa yang telah memiliki kompetensi dalam satu mata kuliah dapat dibebaskan dari kewajiban dan tugas-tugasnya mengikuti perkuliahan ya, dengan syarat kalau dia memang sudah sudah punya kompetensi, nanti tinggal buat project aja gitu. Nah, sebagai gantinya mahasiswa wajib menunjukkan kompetensi yang sesuai ataupun kompetensi yang melampaui capaian pembelajaran mata kuliah kepada dosen pengampu mata kuliah. Nah, di sini dari dosen pengampu sendiri saya itu diberikan wewenang untuk menunjukkan portofolio, kemudian melakukan demonstrasi, itu contohnya ya, mengerjakan suatu bentuk ujian, penugasan, serta bentuk lainnya untuk memberikan nilai akhir ya. Nah, kalau misalnya seandainya mahasiswa tersebut tidak puas dengan penilaian akhir dari dosen pengampu mata kuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat kembali mengikuti
perkuliahan seperti biasa ataupun mengerjakan tugas lainnya yang diberikan oleh dosen yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan beban SKS yang telah diambil. Jadi anggap misalnya kalau untuk mata kuliah ini bagi yang mau mengambil wildcard, saya kasih project misalnya, saya kasih waktu dia mengerjakan 1 bulan untuk projectnya ini. Jadinya nanti kalian itu berarti saya anggap hadir, bisa tidak mengikuti perkuliahan, jadi fokus untuk membuat proyeknya itu dengan batas akhir yang sudah saya tentukan. Kalau seandainya nanti dari saya itu dari kalian mungkin yang pertama itu tidak puas dengan nilai akhir dari saya, itu kalian bisa mengikuti perkuliahan kembali, yaitu dengan syarat mungkin saya akan berikan tugas-tugas terkait materi-materi yang harusnya kalian ikuti ya, kalian ikuti selama perkuliahan. Jadi kan sesuai dengan biar tercapai ya beban bobot SKS kalian gitu. Nah, kemudian selain itu, kalau dari mahasiswa yang bersangkutan belum memenuhi kriteria dan dinyatakan lulus oleh dosen pengampu mata kuliah, maka mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan seperti biasa gitu. Jadi kalau dari saya menganggap bahwa untuk rekognisi masa lampau kalian belum tercapai, ya udah berarti harus mengikuti lagi perkuliahan seperti biasa gitu. Karena kan dari saya yang memberikan ya, saya yang menilai kompetensi kalian seberapa kira-kira gininya. Dan kalau dari Anda sendiri, dari teman-teman sendiri yang misalnya tidak puas, ya bisa mengikuti perkuliahan lagi seperti biasa gitu. Nggak masalah ya. Nah, gimana kira-kira untuk yang wildcard? Jadi mau ngambil wildcardnya, saya berikan. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau wildcard juga gitu. Jadi tanpa sebelum saya jelasin udah mau nyoba gitu langsung gitu loh. Dengan syarat ya memang dulu pernah dapet ya waktu SMK mungkin dapet gitu. Jadi Bu. Oke, jadi ya. Nah, untuk yang jadi ini berarti sama sih kan karena UASnya dia berkelompok. Berarti yang wildcard berapa orang? 4 orang, Bu. 4 orang yang satu kelompok tadi itu yang blockchain itu ya? Iya, Itu Bu. kelompoknya. Oke. Nanti untuk 4 kelompok itu silahkan buat grup ya. Silahkan buat grup, undang saya ke sana, nanti terkait proyeknya kalian mau buat apa, tugas dari saya gitu ya, proyek yang harus kalian kerjakan untuk wildcard ini nanti saya berikan di sana. Jadi nanti bisa buatkan saya grup ya, nanti saya kasih proyek di sana, saya kasih soal, kemudian silahkan dikerjakan. Untuk proyek ya kira-kira 1 bulan lah saya kasih waktu ya untuk mengerjakan. Jadi nanti selama pengerjaan itu untuk perkuliahan nggak masalah sih ya, kalian bisa nggak hadir gitu. Tapi yang jelas harus dikerjakan itu proyeknya gitu aja. Nanti terakhir baru kalian presentasi ya. Saya tidak jadi nanti untuk menilai apakah masing-masing mahasiswa ini mengerjakan, ada kontribusinya dari membuat tugas ini kan karena tugas berkelompok ya. Ya nanti akan ada sesi presentasi. Yang presentasi 4 orang tadi itu yang mengajukan wildcard ya. Oke, bisa? Nanti silahkan invite saya ke grupnya. Bisa, Bu. Baik. Oke. Nah, itu tadi ya terkait wildcard. Berarti cuman 4 orang aja berarti mau coba mengajukan. Ya, ada yang bertanya ini gimana? Raise hand, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Apa ini? Mohon maaf. Bu, saya belum punya kelompok karena minggu kemarin saya tidak join kelasnya, Bu, karena saya kelas pindahan dari kelas pagi ke malam, jadi baru join di minggu ini. Oh, kamu pindahan ya? Sebentar. Namamu di Sidos ada belum ya? Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi ya. Materi pertemuan kedua itu tentang stakeholder system. Jadi ini masih ke stakeholder system ya, masih kayak pengenalan-pengenalan dulu.
Sudah kelihatan slide saya di layar kalian? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, hari ini saya akan bahas tentang sistem stakeholder, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, stakeholder system. Ya, jadi ini definisinya ya, kayak bahasa Inggris seperti biasa, in English ya. In the development of a system, it must be supported by competent personalities in his field. These personalities are called stakeholders. A stakeholder is a person who has interest in exciting or offered information system. Stakeholders can include technical and non-technical workers, can also include workers inside and out. Ya, ini menurut Whiten et al. Dari buku. Ini dikutip dari buku, itu pada tahun 2004 ya bukunya yang dipublis ya. Stakeholders involved in the development and development of information system. Nah, ini nanti lanjut ke gambar ya. Jadi pengembangan sistem itu tentunya harus disupport oleh personal-personal ya, orang-orang atau individu-individu yang kompeten di bidangnya. Nah, orang-orang ini itu disebut dengan stakeholder ya. Personal-personal ini disebut dengan stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah seseorang yang memiliki ketertarikan ya pada bidang sistem informasi gitu. Jadi stakeholder itu menurut si Whiten itu adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan kepada sistem informasi. Nah, stakeholder ini bisa terdiri dari teknikal, orang-orang teknik, dan orang-orang non-teknikal ya, orang-orang tidak teknik ya, pekerja yang teknik dan non-teknik gitu. Dan bisa juga terdiri dari pekerja yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut ya. Nah, itu definisi dari stakeholder. Jadi, stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah sistem ya, sistem informasi. Itu disebut dengan stakeholder atau orang-orang kalau secara umum ya, secara general itu stakeholder itu adalah orang-orang yang terlibat di sebuah organisasi. Itu disebut dengan stakeholder. Nah, untuk gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Memang gambarnya agak nggak jelas. Nah, ini dia terdiri dari ini. Yang paling atas ini ada sistem owner ya. Sistem owner, kemudian ada sistem user. Jadi ini bagian-bagian stakeholder ya. Bagian-bagian stakeholder itu dibagi menjadi sistem owner, sistem user, kemudian ada sistem designer, kemudian ada sistem builders ya. Nah, ini dia bagiannya. Jadi digambarkan seperti ini. Nah, stakeholders according to figure consist of, nah berdasarkan gambar ini ya, stakeholder itu terdiri dari yang pertama system owners ya. System owners, pemilik sistem. System owners usually came from the management level and tend to be interested in advantage. The benefits here can be defined. Nah, ini apa kira-kira terjemahannya ya. Jadi intinya begini, pemilik sistem itu biasanya adalah orang-orang yang datang dari level manajemen ya, dari bagian manajemennya. Dan biasanya orang-orang ini itu tertariknya itu ya lebih mengutamakan atau point of view-nya itu kepada advantage ya, keuntungan. Orang-orang yang nyari keuntungan gitu. Nah, keuntungan-keuntungan itu terdiri dari berikut ini ya. Nah, ini dideskripsikan sebagai berikut. Apa saja jenis-jenis keuntungan itu? Yang pertama, itu ada increase corporate profits ya. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Increase corporate profits. Itu yang pertama. Yang kedua, reduce business cost ya, mengurangi pengeluaran dari bisnisnya gitu. Jadi dia bagaimana caranya meningkatkan keuntungan, tapi pengeluaran itu harus sedikit gitu. Dengan pengeluaran yang sedikit, keuntungan yang diperoleh itu banyak. Nah, itu yang namanya orang untung ya. Kemudian yang ketiga, sistem cost and benefits ya. Nah, ini lebih kepada bagaimana sebuah sistem itu, bagaimana dia pengeluarannya, dan bagaimana keuntungannya gitu. Kemudian increase market share ya, bagaimana mangsa pasar ya, meningkatkan mangsa pasar, gimana caranya biar pasarannya itu meluas gitu. Kita pakai contoh misalnya organisasi mie A, kan di mana-mana tuh mie-nya ya, contohnya yang mie setan itu ya, itu kan yang awalnya di Sidekarya, tempat usahanya bisa menyebar ke segala kabupaten. Nah, itu dia meningkatkan mangsa pasarnya ya. Jadi di semua kabupaten akhirnya dia bisa membuka tokonya atau warung makannya atau rumah makannya gitu.
Kemudian increase efisiensi ya, meningkatkan efisiensi. Efisien, gimana caranya biar efisien, meningkat. Kemudian improve decision making ya, meningkatkan pembuat keputusan. Bagaimana cara membuat keputusan itu lebih meningkat, lebih cepat gitu ya. Lebih apa istilahnya? Lebih maju lah si pembuat keputusan itu gitu. Kemudian fewer errors ya, mengurangi tingkat error. Safety improvements, meningkatkan keamanan, tingkat keamanannya ditingkatkan, kemudian greater capacity, bagaimana kapasitasnya itu menjadi lebih besar. Gitu. Itu keuntungan-keuntungan yang menjadi target dari level manajemen. Itu orang-orang yang manajemen itu adalah si pemilik sistem, dibilang sistem owners. Itu yang stakeholder pertama ya. Oke, selanjutnya. Nah, stakeholder kedua itu adalah system users atau diterjemahkan pengguna sistem. System users tend not to ignore the cost and advantage of the system, but rather pay attention of the functionality of the system provide for their work and ease of the learning and use of the system. Jadi si pengguna sistem ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak mengabaikan dari pengeluaran dan keuntungan sistem, tapi mereka itu lebih cenderung untuk memperhatikan gitu ya, lebih cenderung perhatiannya itu ke fungsionalitas sistemnya gitu. Itu si pengguna sistem ya. Dia lebih ke fungsionalitas sistemnya, jadi nggak memikirkan cost-nya berapa, terus keuntungannya itu apa. Memang sih itu tidak begitu diabaikan, tapi kan kalau orang misalnya beli produk, misalnya kalau ada pelanggan atau kalian gitu membeli produk, tentunya kan harus lihat fungsionalitasnya juga gitu ya. Misalnya beli laptop ya, it's okay, kalian pasti akan mikirin cost-nya berapa nih, terus keuntungan saya pakai laptop ini apa, terus cost-nya berapa, apakah di atas 20 juta gitu. Tapi kalian tentunya membeli suatu barang itu pasti ngelihat fungsionalitasnya gitu dari barang tersebut. Misalnya beli laptop, kalau kalian nggak untuk kebutuhan buat main game dan sebagainya, mungkin beli laptop yang RAM-nya 4 GB saja cukup ya, apalagi cuma untuk ngetik dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin dia itu jadi orang yang punya hobinya game ya, game gitu ya. Terus selain nge-game dia orang-orang yang suka ngedit multimedia gitu. Tentunya harus punya RAM yang besar juga di laptop tersebut. Semakin besar RAM yang dimiliki laptop tentunya akan semakin mahal harganya ya. Tapi rata-rata orang-orang tentunya tidak akan memikirkan harganya dulu. Kalau dia sudah ketemu nih, oh ternyata laptop ini pas nih buat saya, fungsionalnya tuh sesuai sama bidang saya. Dia nggak akan segan-segan ya merogoh pendanaan gitu ya, pendanaan yang lebih besar ya. Karena kan fungsionalnya itu tercapai sesuai sama targetnya dia. Saya mau pakai ini untuk multimedia, saya mau pakai ini untuk main game gitu ya. Nah, itu disebut dengan sistem user ya, si pengguna sistemnya gitu. Nah, di sini sistem users itu dibagi menjadi dua lagi ya. Pertama dari internal sistemnya, organization internal system, sama organization external system ya. Yang internal bagian dalam, dari dalam organisasinya, sama eksternal, dari luar organisasinya. Kalau yang dari dalam, itu yang contohnya adalah administrasi. Ini orang-orang yang kerjanya di bidang administrasi, kemudian pekerja-pekerja yang bekerja di bagian layanan gitu ya, service worker gitu. Contohnya kayak FO ya, front office ya. Setelah itu ada technical and professional staff ya. Ini bagian-bagian pekerja yang memiliki pengetahuan ya di bidang-bidang teknis, misalnya kayak orang-orang yang di bagian IT support gitu. Itu kan orang-orang teknikal semua. Kemudian ada supervisor, manajer menengah, middle manager, dan executive managers ya, manajer eksekutif. Nah, ini contoh pengguna yang berada dari dalam organisasi. Kalau contoh pengguna yang berasal dari luar organisasi, contohnya pertama ada customer, pelanggan, nih pelanggan secara umumnya ya, supplier ya, si penyuplainya, supplier, setelah itu ada CO worker or partner, nih partnership misalnya, sponsor ya, bikin event kan biasanya ada sponsor. Sponsor ini adalah contoh pengguna yang berasal dari luar sistem ya. Kemudian ada employees who work in home and mobile ya, secara mobile contohnya sales. Nah ini dia pegawai-pegawai yang bekerja di rumah, gitu, pekerja-pekerja yang kerja di rumah sama sales, ini contohnya sales. Nah ini dia, ada dua jenis sistem user. Yang pertama berasal dari organisasinya langsung, dari dalam organisasi. Yang kedua itu dari luar organisasi.
Stakeholder yang ketiga itu disebut dengan sistem designer. Oke, disebut dengan sistem designer. Nah, ini definisinya bisa kalian lihat. Technical specialist who translate system user business requirements and solution barriers technical. He design database, input, output, screens, network, and device. Nah, ini adalah orang yang spesialis di bagian teknis ya, desainer sistem. Orang-orang inilah yang mendesain database. Kalau misalnya dia bikin aplikasi berbasis web dan sebagainya, dia yang mendesain database. Dia yang menentukan inputannya kayak gimana, terus outputnya kayak gimana. Orang-orang yang mendesain ya, mendesain sistem. Setelah itu screen-nya gimana, layarnya, jaringannya bagaimana, perangkatnya bagaimana gitu. Nah, computer software that will meet the requirements of the system user. Contoh dari sistem designer, misalnya database administrator ya, admin database, kemudian arsitek network ya, arsitek jaringan, arsitek web, graphic artist for interface ya, untuk antarmuka, orang-orang yang mendesain antarmuka. Kemudian ada security expert ya, orang-orang yang ahli di bagian keamanan sistem ya. Kemudian yang terakhir ada teknologi spesialis such as barcodes ya, spesialis teknologi, contohnya kayak barcode. Oke, itu sistem designer. Kemudian ada sistem builder. Stakeholder yang keempat itu ada sistem builder. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya si pembangun sistemnya, yang membuat sistemnya gitu ya. Technical specialist who build information system and components based on design specification produced by the designer. Example of system builder. Nah, ini dia. Ini adalah orang-orang teknik ya yang membangun sistem informasi dan komponen-komponen sistem informasinya. Di mana untuk membangunnya itu dia mengambil desain, spesifikasi desainnya itu diproduksi dari si desainernya gitu. Dia mengambil dari sistem desainer gitu loh. Jadi si sistem desainer ini kan merancang gitu ya. Nah, si sistem builder ini yang membangun ya, membangun sistem informasi tersebut. Contoh dari si sistem builders ini, itu contohnya ada programmer-programmer. Nah, orang-orang programmer inilah yang disebut dengan sistem builder ya, si pembangun sistemnya. Application programmer, sistem programmer, database programmer, network administrator, security administrator, kemudian ada webmaster, software integrator. Di software integrator ini adalah orang yang mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan software lainnya gitu ya. Orang yang bikin PC gitu ya, bisa bilang yang merakit PC itu software integrator ya, karena dia yang orang-orang yang kerja di lab lah ya, asisten lab biasanya. Itu pasti orang-orang yang disebut juga dengan software integrator ya, karena dia yang menginstal PC-nya gitu ya, menginstal sistem operasi, terus gimana caranya antar lab itu bisa saling terhubung ya, komponen-komponennya, jaringannya itu yang merancang jaringannya. Ini orang-orang yang kerja sebagai laboran ya, laboran di kampus atau lembaga teknologi ya, komputer gitu biasanya, pasti lain ya laborannya. Kalau laboran-laboran yang di bidang sains kan kayak dia yang menyiapkan alat-alat kayak untuk kalau di kimia tuh kan ada tuh alat-alat kayak labu ya, gelas labu itu, terus alat-alat untuk merubah larutan kayak gitu. Nah, itu kan tugasnya si laboran kimia ini yang menyiapkan alat-alatnya. Kalau laboran bidang komputer atau teknologi ini orang-orang yang install itu tadi komputernya, kemudian menginstalasi jaringannya juga gitu ya. Terus gimana caranya bisa terhubung tuh biar bisa satu ruangan tuh bisa satu jaringan kayak gitu. Nah, dia termasuk sistem builder di sana. Yang kelima, ini ada sistem analis ya. Ini adalah seorang spesialis who study the problems and needs of an organization to determine how people, data, process, and information technology can achieve the best progress for business ya. Ini adalah seorang spesialis yang belajar mengenai permasalahan yang diperlukan oleh sebuah organisasi gitu ya. Permasalahan dan keperluan dari organisasi yang kemudian akan ditentukan bagaimana orang-orang, kemudian data, proses, dan teknologi informasi tersebut bisa mencapai proses bisnis yang paling bagus gitu ya, paling baik gitu. Itu tugasnya si sistem analis. Dia yang mempelajari masalah gitu ya. Organisasi ini masalahnya apa sih, dia tuh yang nyatet gitu ya, cari tahu gitu satu-satu. Terus keperluan organisasinya apa nih, udah dapat masalah begini, terus penyelesaiannya kayak gimana. Nah, ini orang-orang yang kerja di bagian sistem analis ya. Nah, peran-peran sistem analis itu diantaranya ini ya,
Pertama, dia sebagai problem solver tentunya, seorang yang bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan, itu disebut problem solver. Opportunity to improve the situation even if there are no complaints ya. Kesempatan untuk meningkatkan situasi bahkan itu ketika tidak ada keluhan ya. Jadi seorang sistem analis itu nggak bisa, walaupun nggak ada keluhan ya, keluhan dari organisasi, nggak bisa dia cuma diam-diam aja. Justru dia harus meningkatkan. Meskipun tidak ada keluhan, gimana tuh caranya dia bisa meningkatkan kinerja sistem dari sebuah organisasi tersebut? Nah, itu sih sistem analis punya tugas. Kemudian instruction to change the situation even if no one complains about the situation now gitu ya. Menginstruksikan bagaimana merubah situasi gitu ya. Walaupun tidak ada seorang pun yang komplain terkait situasi sekarang gitu. Jadi dia berusaha tuh selalu memperbaiki situasi ya atau merubah situasi meskipun tidak ada yang komplain gitu ya terkait situasinya. Nah, peran dari sistem analis di dalam sebuah organisasi bisa digambarkan dengan gambar berikut ya. Nah, ini ada gambarnya kayak gini. Nah, ini ada keterangan gambarnya. Number one is the owner of the system. Jadi nomor satu itu adalah orang-orang yang punya sistem ya, bagian level manajemennya, bagian manajemennya ya, ada financial management, human resource, operation, research and development ya. Kemudian number two is a system designer and builder ya. Nomor dua ini adalah si designer sistem sama si pembangun sistemnya. Sistem development, data management, network service, operation, technical support. Ini nomor 2 ini adalah orang-orang designer sama builder. Kemudian nomor 3 dan 4, number 3 and 4 are system analyst, system designer and builder ya. Jadi satu nih semua nih. Ada sistem analis, ada sistem designer, ada sistem builder ya. Nomor 5 yang di bawah ini adalah sistem analis for smaller computer department. Ini biasanya untuk departemen-departemen yang berukuran kecil gitu. Nanti ini ada sistem analisnya yang bertugas di sini. Jadi dia hampir di segala bagian dia ada si sistem analis ini ya. Oke. Nah, di sini saya mau kasih contoh sistem. Kalau tadi kan kalian sudah menentukan tuh topik-topik dari kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di sini misalnya saya pakai contoh topik di sini adalah aplikasi pemesanan makanan pada Ecober gitu contohnya ya. Sebentar, kayak itu ada yang Oke, Rifki Raffi gimana? Bukannya kamu bilang kamu sakit ya? Oh, tapi kayaknya bisa ngikuti perkuliahan walaupun cuma rebahan aja. Di depan laptop. Ya, gimana? Kalau tim hukum itu di bagian apa, Bu ya? Stakeholder di bagian apa? Di bagian tim hukum. Tim hukum ya. Untuk legalitas ya. Untuk legalitas itu biasanya di bagian human resource dia. Ya, di bagian human resource biasanya untuk legalitas. Jadi nanti mereka tuh yang melegalitaskan. Jadi kenapa kok di bagian legalitas? Misalnya Ibu kasih contoh ya, kalau orang-orang yang dia ngelamar kerja itu kan sebenarnya ada beberapa persyaratan yang harus dikumpulkan ya. Contohnya kayak kayak ijazah, kemudian dan sebagainya ya. Nah, itu kan sebenarnya kita sebelum masuk itu ada taken kontrak ya di sana ya. Taken kontrak. Nah, di bagian human resource itu biasanya ada bagian hukumnya di sana. Karena apa? Itu berkaitan sama dokumen-dokumen dari pegawainya gitu. Kontrak-kontrak itu kan yang ngerti permasalahan kontrak itu kan orang-orang hukum ya. Ada pasal-pasalnya. Kalau misalnya dia mengundurkan diri tidak sesuai dengan jangka waktu kontrak gitu ya, yang harusnya dia kontrak 1 tahun, tiba-tiba dia mengundurkan diri, resign, nah itu ada yang ngatur di kontrak itu gitu loh. Ada yang ngatur di pasalnya bahwa dia mungkin harus ganti rugi karena mengundurkan diri. Beda kalau misalnya si perusahaannya biasanya yang memecat, dia yang ngasih pesangon. Nah, itu kan ada yang ngerti itu pasal-pasal itu ya, orang-orang yang ngerti undang-undang. Nah, itu biasanya sih ditempatkan di bagian human resource sih ya, karena berkaitan sama itu tadi, urusan sama pegawai dengan lembaganya gitu. Pegawai-pegawai itu kan berurusannya sama human resource. Kalau ada permasalahan hukum dan sebagainya kan nyarinya pasti orang-orang HRD ya, human resource department itu gitu. Oke, gimana?
ya. Jadi bisa di bagian human resource-nya biasanya ditarik orang-orang hukum karena berkaitan sama dokumen-dokumen, pasal-pasal, kontrak dan sebagainya sih. Baik Bu, terima kasih. Oke. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Nah, ini saya kasih contoh ini deh ya. Misalnya topik aplikasi pemesanan makanan pada studi kasusnya pada Mikober gitu ya. Misalnya di sini kita tentukan gitu ya. Tentukan stakeholdernya. Siapa aja stakeholdersnya dari Mikober ini gitu ya. Misalnya kita bikin topik ya, aplikasi pemesanan makanan pada Mikober. Stakeholdernya kita tentukan dulu, kira-kira siapa aja stakeholdernya. Pertama kan ada si sistem owners-nya ya. Ada sistem owners ya. Sistem owner bagian levelnya. Terus selain sistem owners tentunya ada sistem users ya. Sistem users ada ini. Nah, ini dibagi dua juga kan. Ada yang eksternal, ada yang sifatnya internal ya. Kalau tadi yang eksternal itu contohnya kayak customer ya, pelanggan gitu. Pelanggan, kemudian supplier ya. Supplier dan sebagainya kalau dia ada supply gitu. Kalau internalnya yaitu tadi contohnya kayak kasir ya. Kasir, kemudian yang pakai sistem ya rasanya cukup kasir saja lah ya untuk bagian internalnya. Kasir sama waitress deh ya. Waitress, ini ya tulisan waitress ya. Waitress. Kalau sistem ownernya yaitu tadi ada manajemen dan sebagainya ya. Bagian manajemennya lah, entah itu manajer dan sebagainya. Kemudian ada habis sistem user, tadi ada sistem designer ya. Tentunya pasti punya sistem designer. Setelah itu habis sistem designer ada sistem apa? Sistem builder. Ya, contohnya kayak programmer ya. Programmer. Setelah itu ada sistem analisnya. Analis. Nah, gini. Nah, ini kira-kira kalau stakeholdernya pasti ada sistem ownernya. Mungkin siapa gitu nama ownernya di sini ya. Kita bisa ngarang lah nanti. Kalau sistem usernya, kalau seandainya ada di Google bisa dicantumkan gitu ya. Kalau sistem user di sini penggunanya pastinya eksternal itu pelanggan, supplier gitu ya. Kalau internalnya ada kasir, ada waitress dia yang pakai sistem. Jadi dia stakeholder yang berhubungan sama sistemnya. Ini ada sistem desainer gitu, orang-orang yang merancang gitu ya. Entar mukanya kayak gimana itu sistem desainer dia. Setelah itu ada sistem builder gitu, programmernya. Kemudian ada sistem analis ya, yang menganalisa dari kebutuhan organisasi itu. Nah, tugas kalian selanjutnya tentukan stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sistem yang kelompok Anda bangun. Ya. Silahkan ditentukan. Sekarang, saya kasih waktu diskusi sama temannya. Entah kalian diskusi pakai cara apa, silahkan. Bisa pakai WA mungkin. Saya kasih waktu diskusi. Nah ini, tentukan stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sistem yang kelompok Anda bangun. Tadi kan sudah ada tuh topik-topiknya. Ada topik-topiknya ya, ada sistem informasi data penjualan toko chat, perancangan sistem penjualan e-commerce, sistem informasi penjualan kosmetik, manajemen proyek, kemudian sistem perpustakaan, pembayaran gaji, dan sebagainya ya. Nah ini silakan ditentukan stakeholdernya. Saya kasih kalian waktu diskusi. Ya kira-kira 30 menit lah.
Nah, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Sayangnya di sini di Meet ini tidak ada fitur breakout rooms ya. Kalau di aplikasi lagi satu kompetitornya itu ada breakout Zoom ya. Saya mencari breakout Zoom di sini, breakout rooms itu tidak ada ya. Kalau yang lagi satu itu ada biasanya breakout roomsnya. Jadi saya bisa mengoper kalian, saya jadikan grup kecil-kecil, bisa diskusi langsung di sana gitu ya. Langsung di sini gitu diskusinya, nggak pakai platform lain gitu. Cuman di sini karena tidak ada fiturnya ya sudah. Kalian bisa diskusi via WA aja lah sama temennya ya. Oke, silakan didiskusikan. Woi. Itu lebih cepat. Jadi kok di worker tuh sama middle manager. Jadi biasanya di toko cat itu ada owner sama apa ya, middle manager itu kayak yang ngatur toko gitulah pokoknya, yang ngatur toko aja gitu. Terus ada sistem desain. Jadi sistem desain tuh di toko cat tuh biasa dia buat brosur atau poster atau logo, poster gitulah untuk promosiin toko cat. Terus ada sistem builder. Jadi sistem builder dari sini dia tuh biasanya buat website gitu atau ngatur website di sebuah toko cat kayak gitu. Terus ada sistem analis di toko cat juga biasanya tuh nentuin kira-kira marketing untuk toko cat tuh kedepannya kayak apa kayak gitu. Itu aja sih Bu. Oke. Ibu mau nanyakan ininya ya terkait topik kalian. Kalian membuat sistem informasi penjualan ya, ya kan? Sistem informasi penjualan. Berarti sistem buildernya sebaiknya ada aplikasi programmernya ya nggak? Kan sudah pasti tuh. Nah ini kan kalian bikin sistem informasi penjualannya itu berbasis web atau apa gitu? Berbasis kan ada yang berbasis desktop, berbasis mobile, ada yang berbasis web gitu ya. Studi kasusnya bikin yang mana nih? Apakah berbasis web? Dia saya nggak tahu. Desktop? Kayaknya web sama toko fisik deh Bu. Toko fisik ada kan ya harusnya? Gimana? Toko apa? Toko fisik. Jadi ada kayak tokonya gitu loh. Ya, toko visit. Tapi ini kan kaitannya sama analisa perancangan sistem ya. Jadi kita jangan bahas toko visitnya. Kalau kita toko visit berarti kan masih manual ya. Kalau pakai begitu ya tidak ada kontribusi dari sistem kalau begitu. Jadi kan kalau kamu seandainya mau bikin aplikasi harus ditentukan dulu dia ini berbasis apa dulu kan. Berbasis web atau berbasis desktop dan sebagainya. Dan tentunya harus ada programmer ya. Programmer apa? Programmer itu kan macam-macam juga dibagi lagi ya jenisnya, ada software developer lah, ada web developer, ada dan sebagainya, ada web designer. Nah itu silahkan dicari tahu. Jadi kalau tadi kan bikinnya website kan tadi kan kalau nggak salah saya dengar itu yang sistem buildernya itu adalah programmer yang bikin website. Nah cuman tadi tidak kamu sebutkan salah satu sistem builder itu juga
orang-orangnya itu selain bikin website juga harusnya bikin sistem informasi penjualannya gitu. Website sama sistem informasi penjualan itu beda loh. Fungsionalitasnya itu beda loh. Kalau biasanya orang bikin website itu buat apa sih? Biasanya kan untuk pemasaran ya. Kayak contohnya kalian mengunjungi websitenya Primakara. Tapi websitenya Primakara kan berbeda sama Spadaya nggak? Berbeda sama apa Siak dan sebagainya sistem informasi akademik. Kan beda tuh. Nah, kalau Siak itu nggak bisa kamu sebut website ya, dia beda. Jadi kalau Siak itu bukan website. Kalau website itu biasanya adalah sebuah situs yang tujuannya itu adalah untuk memasarkan sebuah lembaga atau produk dan sebagainya ya. Jadi dia berbeda tuh website sama sistem informasi itu berbeda gitu. Jadi mungkin nanti kamu tambahkan aja di sana itu programmer dari sistem informasi penjualannya gitu. Karena tadi saya tidak mendengar programmer sistem informasi penjualan. Itu ya. Kelompoknya siapa ini? Afudina. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya itu kelompoknya yang buat perancangan sistem penjualan e-commerce. Nah, ini e-commerce nih, e-commerce yang apa nih contohnya? E-commerce kan banyak tuh jenisnya tuh. Kamu mau e-commerce apa nih? E-commerce ada Bukalapak, Tokopedia, itu e-commerce ya. Lebih dikerucutkan lah, e-commerce apa nih? Di bidang apa nih e-commerce-nya gitu. Kelompoknya Ika Norma Yunita mungkin satu ketuanya gitu, satu perwakilan silahkan sampaikan stakeholdernya siapa saja dari diskusi kalian tadi. Saya kasih waktu 30 menit tadi diskusi ya. Kelompoknya Izin jawab Bu. Oke, siapa itu? Winda. Ya, Panggilannya siapa? Winda boleh, Bu Winda boleh gitu. Bung Winda, silahkan. Kalau sistem ownersnya investor, sistem usernya eksternalnya customer, internalnya admin, sistem desainernya UI atau UX designer, sistem buildernya programmer. Lagi Saya satu. punya ngambil e-commerce-nya kayak Shopee gitu Bu. E-commerce-nya di sini studi kasusnya Shopee ya. Mau bikin e-commerce Shopee. Tapi sudah pernah gini, kamu sudah pernah apa namanya observasi terlebih dahulu Shopee itu seperti apa kira-kira dari data flow diagramnya. Ini nanti ujung-ujungnya kamu kan di awal saya sudah pernah bilang di minggu pertama project ini yang kalian tentukan topiknya ini akan berlanjut terus tuh sampai nanti kalian belajar membuat perancangan database dan data flow diagramnya ya. Kamu sudah pernah lihat nggak ini e-commerce loh. E-commerce itu besar sekali. Untuk DFD-nya saya cuma kasih tahu aja gitu ya. DFD-nya sendiri memang lumayan banyak dan ribet ya. Apalagi ini Shopee ya, setara Shopee berarti sangat kompleks data flow diagramnya nanti. Kalau yang kayak sistem informasi penjualan itu it's okay lah ya. Masih bisa lah kayak tadi temennya pakai studi kasus Tokochat kan tidak begitu besar tuh ya. Tokochat kan ya seputaran itu aja, tapi ini kamu pakai e-commerce ya. E-commerce yang contohnya tuh ya bisa dibilang kalau e-commerce itu Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Sudah bisa membayangkan tidak kira-kira itu sekompleks apa sih sistemnya gitu loh. Ketika kamu nanti saya instruksikan gitu ya, dari saya nanti menginstruksikan silahkan buatkan flowchart dan data flow diagram dari e-commerce Shopee gitu. Sudah kebayang? Sudah pernah observasi sebelumnya ketika memilih topik ini gitu. Ini kalian karena kalian ini masih gini ya, ini bukan tugas akhir soalnya. Mungkin kalau nanti kamu tugas akhir skripsi mau bikin aplikasi e-commerce, it's okay, nggak masalah. Itu kan karena beda sendiri itu nanti mata kuliahnya kamu ambil ya mata kuliah skripsi atau tugas akhir ya. Tapi kalau ini kan mata kuliahnya ya cuman 3 SKS dan takutnya nanti kamu sama kelompokmu ya nggak bisa ngambil nanti gitu loh. 1 bulan ternyata nggak cukup untuk bikin flowchart dan data flow diagramnya gitu ya. Yang penting kamu paham dulu nih sama kelompoknya gimana kira-kira. Sudah bisa membayangkan kira-kira DFD-nya akan seperti apa nanti. Sudah pernah observasi gitu loh. Oh, kayak begini loh nanti flowchart-nya. Dia kan banyak banget tuh. Apa namanya fungsionalitasnya banyak. Fitur-fiturnya juga banyak tuh di Shopee.
Belum sih Bu, tapi kalau misalnya mau diganti boleh. Ya, kalau mau diganti silahkan nanti tinggal ganti aja di file Word-nya ya di Google Docs-nya ini. Jadi Ibu sarankan silahkan gunakan atau mencari topik yang sekiranya kalian pahami gitu ya, atau sekiranya yang sudah bisa kalian bayangkan gitu seberapa kompleksnya apa namanya sistem tersebut gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya mau ganti ya silakan, kamu tinggal ganti aja nanti di file Word-nya gitu. Karena saya yakin stakeholder-nya juga sebenarnya banyak dari yang kamu jabarkan tadi, itu kan hanya beberapa saja ya. Tapi kalau mungkin kalau kamu observasi lagi, kamu explore lagi gitu melalui Google, kalau ada contoh-contoh e-commerce itu pasti stakeholder-nya banyak sekali ya. Iya Bu. Oke, nah itu kalau memang masih mau pakai e-commerce, ya di stakeholder-nya tuh tentunya harus ada ini ya, ada seorang ahli security ya, keamanan, karena ini kan berkaitan sama e-commerce ya. Jadi nanti kalau biasanya e-commerce itu pasti ada sistem gini ya, apa namanya, beli ya, beli langsung gitu, transfer. Nah itu kan nggak boleh sembarangan, harus diamankan ya. Ya kalau misalnya ada orang iseng ngehack kan bisa aja barang yang sudah kalian bayar malah diubah menjadi tidak bayar kan begitu kalau ada orang yang bisa ngehack database-nya si e-commerce-nya ini gitu. Jadi di sini tentunya perlu tuh stakeholder-nya itu adalah seorang yang ahli keamanan, security expert ya. Ada security expertnya gitu, ada bagian cybernya gitu ya. Oke. Nah, ini udah, silahkan dipertimbangkan lagi terkait topiknya yang e-commerce. Takutnya nanti kamu sama kelompokmu itu kebingungan ketika membuat data flow diagram dan flowchart-nya. Selanjutnya, kosmetik. Nah, ini sistem informasi penjualan kosmetik berbasis web. Dari kelompoknya Dayu Gayatri Indraswari, silahkan perwakilan satu orang. Sampaikan stakeholdernya yang sudah kalian diskusikan siapa saja. Dari perwakilan kelompok yang penjualan kosmetik, jadi untuk dimiliki kita sistem ownernya ini pemilik hukumnya. Sistem usernya ada dua, internal sama eksternal. Yang internal sebentar, bisa diginikan, maksudnya bisa mic-nya mungkin didekatkan atau bagaimana, atau mungkin ada masalah kayak sama mic kamu itu, soalnya suaramu kecil sekali. maaf, pakai HP soalnya. Nggak pakai HP, nah itu suaranya kecil. Kedengeran nggak? Gimana? Coba ulangi. Suaranya sudah masuk nih, udah lumayan keras ya. Kalau sekarang ya lumayan, ketimbang yang tadi kecil banget soalnya. Pertama punya kita sistem ownernya tuh pemilik tokonya sendiri. Terus sistem user ada dua, internal sama eksternal. Internalnya ada admin sama pegawainya. Pegawainya itu bisa staf pengemasan atau bagian gudangnya itu. Kemudian yang eksternalnya customer, reseller atau dropshippernya, kemudian sama suppliernya. Mungkin kita tambahin kurir, tapi ini masih kurang tahu juga untuk nanti di FB flow-nya kalau misalnya agak ruwet mungkin nggak isi yang kurirnya. Terus sistem desainernya ada web arsitek, grafik artis, sama database administratornya. Kemudian sistem buildernya kita, karena kita basis web, mungkin sistem programmer, terus database programmer, webmaster, sama security administrator. Untuk sistem analisnya mungkin orang yang bagian riset supplier, gimana dapat supplier yang lebih murah yang kayak gitu kan, mungkin nggak koreksi atau masukan. Terima kasih. Sampai sekarang masih situ aja sih yang kebayang. Oke. Ya, untuk tadi penjabarannya sudah benar sih, nggak ada hal yang kurang atau lebih. Tapi nanti tentunya nanti dari stakeholder ini harus dibedakan ya, mana yang memang berhubungan langsung sama sistem, mana yang tidak ya. Karena kan stakeholder itu ada yang dia berhubungan langsung sama sistem, ada yang tidak gitu. Kayak contohnya
nanti ketika kalian bikin DFD, apakah owner itu dia bisa mengakses data atau bagaimana, atau dia tugasnya itu nanti bisa menginputkan data atau hanya mengakses saja gitu. Nah, nanti itu silahkan disesuaikan sama tugas dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholdernya ya. Kalau owner sih biasanya dia paling cuma ngelihat aja atau menerima laporan lah biasanya. Paling cuma ngecek aja biasanya. Jadi dia hanya menerima output ya tanpa harus menginput gitu. Paling inputannya cuma nginputin username sama passwordnya dia aja gitu. Sisanya langsung tampil ya, kira-kira laporannya kayak gimana. Kayak kamu kan kelompokmu ngambil kayak penjualan kosmetik. Nah, itu paling laporan penjualan aja. Tiap bulannya itu berapa gitu. Laku gitu barangnya gitu ya. Cukup sih ya. Kalau dari saya tidak ada tambahan untuk stakeholder, sudah jelas ya tadi stakeholdernya yang dijabarkan. Oke, selanjutnya itu kelompoknya ini sistem informasi manajemen proyek ya, kelompoknya Saskara Putra, 1 orang deh. Izin Bu menjelaskan. Jadi stakeholder dari materi kita tuh yang pertama tuh ada pemiliknya Bu. Jadi itu penyandang dana atau sponsor yang mengatur dananya. Terus kedua tuh customer atau usernya yang menggunakan setelah proyek itu jadi. Habis itu ada business partner, yaitu kalau misalnya proyek itu udah jadi misalnya kayak terminal bandara, jadi pihak airline atau pemasok bahan bakar. Terus ada seller, yaitu pemasok barang, material, alat-alat, sama pemasok makanan Bu. Kalau terus yang kelima itu ada konsultan yang merencanakan dan mengawasi serta mengendalikan proyek. Yang keenam itu ada institusi keuangannya Bu, yang berkaitan dengan pendanaan proyek bank atau koperasi. Yang ketujuh fungsional manager sebagai keuangan, SDM dan marketingnya. Terus yang kedelapan itu ada pemerintah pusat dan daerah Bu, yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek seperti izin pembangunan, pajak, serta penghubungan. Jadi dari bayangannya yang kita buat itu rencananya buat website Bu. Terus ada tambahan dari stakeholder, yaitu ada website developer, front end, back end, sama UX-nya Bu, UX designer. Terima kasih Bu. Oke, sebelumnya Bu mau nanyakan dulu, kelompokmu mau buat sistem informasi manajemen proyek ya. Ini proyeknya maksudnya proyek apa nih? Proyek pembangunan ya? Proyek pembangunan. Proyek bangunan ya berarti, pembangunan ya berarti, kayak orang bisa dibilang developer bangunan itu ya. Benar Bu. Manajemen. Nah, ini kira-kira nanti berbasis web gitu ya. Kurang lebih seperti Bu. Itu Bu. Baru masih bayangan aja Bu. Masih bayangan. Terus tadi bilang bikin website juga gitu. Iya Bu. Oke. Nah, gini ya maksudnya Ibu, kamu menentukan stakeholder yang sekiranya akan menggunakan sistem informasi manajemen proyek ini gitu ya. Jadi ya ruang lingkupnya ya hanya seputar sistem informasi manajemen ini gitu loh. Kalau website kan Ibu bilang tadi beda lagi gitu. Kalau kamu mau bikin perancangan website, ya silakan, berarti diganti lagi nih judulnya, topiknya jadi perancangan website. Kalau ini ya sistem informasi manajemen, ya manajemennya aja gitu kan. Berarti ini nanti dia akan mengelola proyek gitu ya. Iya Bu, siap. Berarti kalau di bayangannya Ibu saat ini dengar baca judulmu, berarti nanti si pengguna dari sistem ini itu bisa mengelola proyek. Nah, datanya itu yang sekarang Ibu tanyakan ya, datanya ini berupa apa gitu ya. Ini masih pertanyaan nih. Kalau tadi penjualan kan gampang ya, datanya ya pasti transaksi jual belinya ya, barang yang laku berapa, terus berapa stok barang sisa kan gitu ya kalau yang penjualan kan. Sudah commonnya kan seperti itu. Nah, ini yang manajemen proyek ini datanya itu berupa data apa gitu. Informasi apa? Informasi bangunannya kah atau
tanah yang mungkin kayak pemetaan gitu ya, tanah yang sudah laku itu yang mana, kan manajemen proyek soalnya. Nah ini gimana nih datanya? Ini yang masih pertanyaan nih Bu, datanya ini nanti. Kamu sudah ada bayangan kelompokmu? Datanya kira-kira apa yang bakal diolah nih? Tadi sih untuk yang Ibu bilang itu belum ada bayangan Bu, tapi dari saya sendiri mungkin dari tampilan kayak gini ya, dari pembangunannya itu loh Bu. Bukan dari gini pembelian tanahnya itu Bu. Cuma dari pembangunan gimana bentuk dari bangunan yang proyeknya yang mau dibangun itu Bu. Bagaimana proyek yang akan dibangun? Ya, proyek yang akan dibangun. Jadi kalau membangun itu berarti kan sebenarnya membangun rumah ya. Kamu membangun apa nih? Bangun banyak hal berarti. Pembangunan berarti selain rumah bisa hotel juga berarti di sini ya. Sistem ini bisa mengelola kayak hotel, villa, kantor dan sebagainya ya. Itu kan sudah beda lagi tuh sama rumah. Gimana kira-kira? Yang di sini masih dalam kayak pembangunan rumah gitu loh Bu. Pembangunan rumah berarti. Nah ini Iya, yang sederhana. dispesifikkan lagi ya. Kalau manajemennya ini berarti proyeknya ini adalah pembangunan rumah ya, rumah. Kalau kamu bikin, mungkin kalau kelompokmu bikin pembangunan aja tuh kesannya hotel juga, villa juga dan sebagainya ya. Pokoknya yang infrastruktur yang besar-besar tuh juga termasuk gitu. Nah yang di sini berarti nanti datanya itu berarti berupa data rumah aja berarti gitu ya. Data rumah misalnya siapa ownernya gitu ya, siapa yang beli, apakah dia sudah lunas, apakah seperti itu nanti bayar apa namanya pembangunannya atau dia nyicil kan gitu nanti di sana ya keterangannya ya karena manajemen proyek ya. Kalau di perizinannya itu termasuk ke data nggak Bu? Perizinan ya termasuk ke data juga. Perizinan, perizin mendirikan bangunan kan atau surat hak gini ya, SHM, surat hak milik itu loh. Tanah itu kan ada surat sertifikat tanah lah gitu. Nah, itu termasuk data juga di sana, bisa jadi data juga. Kan tiap sertifikat ada nomor sertifikatnya ya. Berarti lebih ke mengelola ke sana berarti, ya. Sana berarti kira-kira mengelolanya berarti ya. Oke. Biar ada bayangan aja nih. Nah, makanya Ibu kasih pertimbangan, Ibu bahas sedikit. Ini manajemen proyek ini akan mengarah kemana gitu. Datanya itu apa? Data yang akan kalian inputkan itu apa gitu loh. Terus nanti hasilnya itu apa ketika ditampilkan gitu. Itu harus pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti harus bisa dijawab sama perancangan dari sistemnya ini gitu ya. Kan masih merancang ya, bukan bikin sistemnya langsung. Kalau bikin sistem langsung ya di pemrograman ya, materinya 4 SKS itu. Nggak cukup 3 SKS. Oke, sudah bagus ya dari penjabarannya, sudah sangat lengkap dari kelompoknya Jagat Satria. Tinggal nanti silahkan dipikirkan lagi kira-kira datanya apa. Ini akan mengarah, manajemennya ini akan mengarah kemana gitu loh. Data yang akan diolah itu apa saja, inputannya itu apa, berupa apa gitu. Dan nanti hasil yang akan diterima sama user itu apa, informasi apa yang bisa diperoleh sama si user gitu ya. Oke. Siap, terima kasih Bu. Sip, lanjut kelompok selanjutnya, kelompok sistem perpustakaan. Kelompoknya Hendika Nanda Susanto. Ini diganti lagi, ya nggak sih? Kayak tadi bukan sistem perpustakaan deh. Seingat Ibu ya kayaknya. Diganti ya. Oh, dari tadi udah sistem perpustakaan ya. Nah, coba kelompoknya Hendika 1 orang deh. Mana nih kelompoknya Hendika nih? Ketua kelompoknya perwakilan 1 orang. Sampaikan siapa saja stakeholdernya. Mana nih kelompoknya? Ya, saya Bu. Saya izin menjelaskan. Oke, silahkan dijabarkan siapa saja stakeholdernya. Yang sistem pemilik itu kayak donatur gitu, karena kan perpustakaan setahu saya itu kan gratis sebutnya. Nah, ini dulu sebentar. Ini kan perpustakaan ya. Sebentar dulu Ibu potong ya. Perpustakaan ini perpustakaan di mana dulu nih? Perpustakaan umum gitu atau perpustakaan yang ada di lembaga kayak kampus gitu kan? Kampus ada perpustakaan ya, sekolah ada perpustakaan,
Ini perpustakaan apa nih maksudnya? Perpustakaan umum, Bu. Oh, perpustakaan umum. Oke. Silakan Ya. dilanjutkan. Lalu sistem usernya dari internalnya yang pencatat peminjam itu kayak kasir gitu. Lalu Petugas ya itu namanya, bukan petugas itu. Lalu yang eksternal itu peminjam sama supplier buku-buku kayak gitu. Lalu yang sistem desain itu mereka yang buat aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh minjam atau petugas perpustakaan, kayak petugas perpustakaannya bisa langsung input data dari komputer mereka supaya tahu siapa saja peminjamnya gitu. Lalu buat yang peminjam mereka juga bisa dapat aplikasi supaya bisa nggak langsung ke perpustakaan, tapi bisa dari rumah pakai aplikasi. Mereka bisa tahu di perpustakaan itu ada buku apa aja gitu kan. Terus kalau yang sistem analis itu untuk menganalisa supaya kayak mereka bisa melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan itu gitu. Udah. Oke. Kira-kira nanti akan ada apa namanya fitur, kalau misalnya perancangan ini kira-kira kamu ada membayangkan nggak nanti dia bisa baca buku secara digital gitu? Atau ini masih yang harus datang ke tempat terus pinjam gitu ya? Atau dia sudah mulai nih e-library gitu ya? Electronic library. Bisa Apakah ada gitu, pemikiran tapi gitu? kan nggak semua orang suka baca langsung di digital gitu. Jadi kita mau apa namanya kayak membudayakan baca buku langsung di perpustakaan gitu. Kan ini ada perusahaannya langsung. Kalau misalnya baca digital kan perusahaan itu tutup kan jadinya. Oke. Berarti ini tidak digital ya berarti ya? Atau hybrid? Digital bisa, Hybrid. baca langsung di tempat bisa juga. Berarti hybrid ya, kayak hybrid gitu ya? Iya. Oke. Kalau dari stakeholder sudah cukup jelas sih ya, dari stakeholdernya. Yang jelas nanti tentunya sistem analis itu udah yang akan apa namanya, biasanya kalau sistem analis itu ya tugasnya itu tadi. Misalnya kan perpustakaan tuh. Nah, dia mikir tuh sekarang kan COVID ya. Orang kan kadang males keluar tuh. Ada yang rebahan aja di rumah kan. Tapi masih hobi baca gitu. Ya, akhirnya dia berinovasi. Giniin aja, dia punya ide nih si sistem analisnya. Tambahin aja e-library ya, tambahin aja perpustakaan digital. Jadi membernya itu bisa baca buku secara digital. Itu pun kalau yang mau baca digital ya, kalau yang enggak ya nggak masalah, bisa datang langsung ke lokasi gitu, nggak masalah kan. Cuman kalau di situasi kayak sekarang ini kan orang kadang kan ada yang parno banget ya, ke tempat rame gitu atau ke tempat umum itu masih males ya, jadi keluar pas kerja aja, sisanya udah pulang kerja langsung balik ke rumah, kan ada yang kayak gitu. Nah, si sistem analis ini punya inovasi, dia mikirin gitu, kita kembangin aja nih perpustakaannya biar e-library lah bisa baca buku secara elektronik digital gitu. Itu salah satu peran sistem analis di sana ya. Jadi dia punya ide gitu, saya mau ngembangin ini. Itu si sistem analis. Baru tuh dia nyuruh langsung si programmer sama desainernya. Desainer, saya punya kayak gini, 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 gini. Coba kamu rancang deh gimana kira-kira database-nya gitu. Misalnya kalau dia ngomong sama perancang database, udah nih dibuatin database-nya, terus udah dibuatin DFD-nya kayak gimana, alurnya kayak gimana, baru deh dikasih ke si sistem buildernya, programmernya. Nah, ini semua berasal dari si sistem analis ini gitu. Inovasi-inovasi itu dari si sistem analis ya. Oke, kalau dari stakeholdernya kelompok kamu tidak ada masalah sih ya, sudah cukup jelas, apalagi karena perpustakaan, jadi kan sudah banyak sekali contohnya. Kamu tinggal explore aja itu di Google, di
buku dan sebagainya, pasti rata-rata menggunakan studi kasus perpustakaan. Ya, it's no problem sih ya. Saya tidak membatasi mau pakai topi apa saja, bebas ya. Selanjutnya nih, terakhir itu kelompoknya, kelompok ini. Nah, ini sedikit menarik ya. Menarik nih, kata blockchain-nya menarik nih. Pembayaran gaji pemerintah menggunakan sistem blockchain. Coba satu orang sampaikan stakeholder-nya gimana. Tapi sebelumnya saya mau tahu nih, ini gimana nih, sistem blockchain ini gimana? Mungkin biar teman-teman yang lain tahu juga. Kan belum semua ngerti blockchain itu apa ya. Coba deh, satu orang sampaikan dulu. Ini gimana maksudnya menggunakan sistem blockchain ini. Terus setelah itu baru dilanjutkan dengan stakeholder-nya siapa. Ini kelompok yang wildcard ya berarti ya. Nanti jangan lupa bikinin ibu grup ya. Undang ibu ke sana. Isinya kalian berempat aja. Baik, Bu. Oke. Nah, silakan coba dijelaskan. Jadi tuh sistemnya tuh decentralized, Bu. Jadi semua transaksi itu akan kebaca di database-nya. Jadi tuh kayak pejabat-pejabat tuh nggak bisa ngelak kalau ada transaksi yang misalnya tuh duitnya haram gitu, atau duitnya hilang kemana. Itu kan sudah tercatat dan tidak bakal hapus. Kesalahannya mungkin dari eksternalnya sih. Eksternal bisa disuap, dari approval dananya juga bisa dirubah. Oke, approval dananya berarti nanti mereka pada pakai gini ya, wallet-wallet yang kayak MetaMask gitu berarti ya? Nah, Iya, Bu. MetaMask berarti Mungkin pemerintahnya harus pakai MetaMask gitu ya? Yes. Oke, ya nggak masalah sih, itu kan ide modelnya, nggak masalah, dijabarkan saja. Dari stakeholdernya gimana? Kalau ownernya mungkin pihak BUMN kayak Telkom Sigma atau pihak Telkomnya sendiri. Terus untuk sistem usernya itu ada operation system dari internal, dan eksternalnya itu pejabat pemerintah dan miner approvalnya. Oke, approvalnya ya. Sistem desainernya itu ada product designer untuk ngerancang layout mulai dari UI dan UX-nya, dan data administrator yang ngerancang database. Oke. Terus sistem buildernya ada full stack developer. Soalnya biar singkatnya sih bahasanya nggak mungkin saya pakai FE backend gitu. Terus blockchain developer untuk dari web 2 ke web 3-nya, dan database engineer. Terus sistem analisnya ada project manager dan badan hukum, mulai dari pengacara, tim legal, dan nasihat, serta QA quality assurance. Oke. Sudah selesai, Bu. Sip. Kira-kira nanti platformnya itu mirip-mirip kayak apa misalnya? Kayak ini kan karena dia gaji ya. Kalau yang sepengetahuan Ibu ya, sepengetahuan Ibu, karena Ibu termasuk ngulik-ngulik juga tentang blockchain, kripto dan sebagainya. Karena kripto kan nggak jauh-jauh ya sama blockchain ya. NFT apalagi kan non fungible token itu juga nggak jauh-jauh sama blockchain. Kalau yang dari Ibu tahu kan transaksinya itu kan berupa address ya nanti ya. Kan gitu nanti kalau ada dia transfer uang gitu. Nah, itu gimana dari namanya itu? Apakah bisa dirubah namanya? Karena kan selama ini kalau Ibu lihat transaksi-transaksi yang terjadi di blockchain itu dia semuanya anonimus ya. Anonim gitu. Apakah ada, nah itu gimana? Kan kalau yang namanya kita transfer gaji atau ada transfer macam-macam dan sebagainya, kan harus ada identitas jelasnya ya. Ya nggak? Masalahnya di sini di blockchain kan kayaknya masih anonimus gitu rata-rata. Tapi kan bisa diisikan dengan KYC, Bu. Bisa diisikan dengan KYC. Your customer. Itu kan bisa kita masukkan nama, dan usernya itu kan gini, ada punya alamat walletnya sendiri. Usernya punya alamat wallet sendiri. Oke. Oh, berarti sistemnya kayak transfer dari wallet kemana gitu ya, wallet satu ke wallet yang lain kayak gitu berarti ya.
Oh ya ya ya. Oke. Nah, sip. Bagus ya idenya ya. Ini lain dari yang lain itu Mbak nih. Karena sekarang kan memang lagi trennya blockchain ya, teknologi blockchain, terus apalagi ada metaverse ya. Sudah banyak yang beralih, ada artis-artis ngeluarin token. Kalau mungkin kamu sudah update ya berita tentang teknologi kan, ada beberapa artis yang sudah merilis token, terus ada yang mau bikin metaverse ya. Nah memang sih Ya. lama-lama kalau ibu lihat memang kalau dengan blockchain ini apa namanya orang akan susah kayak apa namanya nilep uang gitu akan susah ya karena kan itu sifatnya permanen tuh data itu disimpan di jaringan blockchain gitu ya. Tapi ada kasusnya Bu, pencucian Bitcoin 120.000 Oh yang tahun kasus itu 2016. tuh ya yang tapi udah ditangkap kan 2 orang itu ya kalau nggak salah ya. Ya, Yang suami yang cewek cowok itu kalau bukan transaksi paling aman. Iya, oh, coba. yang Kalau cewek paling aman cowok ya. dicuci uangnya. Nah Kalau itu mungkin masih ada celah juga di sana. Beberapa kasus juga pernah ada itu yang dia kayaknya padahal kan pakai wallet ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak paham ya mungkin ya. Nah ini biar apa namanya sekedar ini aja lah ya, sekedar info aja gitu sampingan gini. Nah, tapi ini salah satu informasi yang mungkin berguna nanti buat kalian gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu Ibu sempat baca juga itu ada kasus yang orangnya ini dia ngedeposit uang gitu ya. Uangnya tapi sudah dibelikan aset ETH ya, Ethereum gitu. Nah, itu kan kalau dia ngedeposit itu kan pakai wallet MetaMask ya biasanya. Apalagi kalau yang berkaitan sama NFT. Nah, ini mungkin kayak scam gitu ya dia ya. Jadi hampir sekitar puluhan juta ya kalau dirupiahkan itu puluhan juta gitu itu hilang. Nah, memang sih sudah tercatat ya kemana itu transfernya ke walletnya itu. Nah, itu ada yang kasusnya tuh seperti itu. Padahal kan kalau di MetaMask itu kan termasuk dompetnya itu ya wallet MetaMask itu kan termasuk keamanannya tinggi ya kan ada seed phrase-nya kan. Ada seed Yes. phrase-nya. Nah, dan yang tahu itu kan cuma kita aja gitu. Nah, ini ternyata ada kasus yang dia padahal sudah rajin nge-lock MetaMask-nya, terus hanya dia saja yang tahu seed phrase-nya gitu ya. Nah, ternyata uangnya dia yang masih ada di wallet tersebut yang belum sempat dia cairkan gitu, dia transfer ke exchange terus di-convert ke rupiah sudah hilang ya. Ternyata ada yang ngambil gitu. Ada wallet yang ngambil gitu ya, udah kelihatan gitu loh catatannya itu kemana ditransfer itu. Cuman kan nggak tahu orangnya siapa gitu ya, nggak kelihatan gitu. Kita mau nuntut gimana susah ya, karena nggak ketahuan gitu loh. Dia memang kelihatan wallet address-nya sekian gitu, ini diambil sama wallet address segini, tapi kita mau tahu orangnya ini siapa itu kan susah ya. Ke siapa nih kita nyari itu? Akhirnya yang terjadi dia nutup MetaMask-nya dan dia berhenti jualan NFT gitu ya. Ini orang yang jualan NFT sih. Ini pernah baca dia bikin status gitu. Dia akhirnya selesai. Saya mau berhenti dari dunia NFT ini karena saya sudah rugi puluhan juta. Termasuk NFT-nya dia juga hilang. Gitu. Diambil sama orang ini. Gitu ya. Nah itu ternyata masih ada celah-celah begitu ya. Karena namanya sistem kan memang nggak ada yang sempurna. Pasti selalu ada celahnya gitu. Ya mungkin dia mungkin mungkin pernah login ke web mana gitu akhirnya ke ke data jadinya dia ya istilahnya scam lah, aktivitas scam lah dari orang gitu. Makanya jangan sembarangan masuk ke website orang lain gitu. Nah ini cuma gambaran aja mungkin bagi teman-teman yang belum tahu blockchain. Nah itu bisa cari-cari ya videonya di YouTube lebih dalam lagi tentang teknologi blockchain ini gitu. Karena nggak mau kita ke depannya ya teknologi akan berkembang sedemikian rupa gitu. Mulai metaverse gitu ya. Jadi harus mau tahu lah gitu. Baca-baca lah teknologi sekarang tuh apa sih yang lagi ngetren gitu. Silahkan dibaca ya. Siapa tahu nanti bisa jadi topik skripsi kalian. Untung-untung nanti jadi skripsi terbaik ya. Bisa mengangkat tentang teknologi blockchain ini. Karena masih jarang orang yang ngambil ya.
Oke, bagus ya dari kelompoknya Rifki ya. Nanti silahkan dibuatkan Ibu grupnya. Nanti Ibu kasih apa saja instruksi-instruksi terkait proyek UASnya gitu. Kalau hasilnya memuaskan, kalau kalian mungkin kalau hasilnya memuaskan dari Ibu misalnya sudah cukup ya, kalian berarti sudah lulus mata kuliah ini tanpa perlu mengikuti perkuliahan ini selama 16 kali. Oke? Baik Bu, terima kasih. Sip. Sudah ya, berarti tadi terakhir kelompoknya Rifki. Oke. Nah, dari teman-teman tadi sudah diskusi terkait stakeholder dari perancangan sistem yang mau kalian buat. Nah, itu silahkan bisa kalian explore lagi, bisa dibayangkan dulu, dioret-oret dulu, kira-kira nanti data yang kalian mau pakai itu apa, kemudian ini sistemnya ini nanti hasilnya itu apa si user ini, si penggunanya ini siapa, terus apa informasi yang akan dia dapatkan dari data yang sudah diolah tersebut gitu. Ya. Oke, sambil gini saya absen dulu ya. Udah jam 21.56 ternyata. Saya absen dulu. Cuacanya cuacanya nggak bisa. Cuacanya nggak bisa apa nih cuacanya? Tenggorokanmu lagi nggak enak. Cuacanya nggak bisa. Gimana nih maksudnya nih? Ibu nggak paham nih. Nah, tenggorokanmu pokoknya intinya lagi sakit gitu aja ya, karena cuaca gitu ya. Oh, cuacanya tidak bagus. Bu, cuacanya nggak bisa apa nih cuacanya nih. Nah, ya nggak masalah ya. Oke, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Karena sudah lewat ini jamnya 22.02. Saya Bu. Ya, gimana? Proyek saya itu kapan mau dilanjutin Bu? Dilanjutin. Biar nggak buang banyak waktu. Proyeknya dilanjutin. Berdasarkan rubriknya. Berdasarkan apa? Rubriknya? Rubrik penilaiannya. Oh, rubrik penilaiannya. Nggak gini. Kamu fokus dulu mengerjakan UASnya ya. Nanti kan Ibu udah suruh bikinin grup yang isinya 4 orang sama Ibu 1 di sana invite ya. Nanti Ibu kasih proyeknya. Ibu kasih lah, ini kan sebenarnya waktunya itu, kalau proyek itu kan Ibu biasanya ngasih 1 bulan lah ya, biar bisa kalian bikin DFD gitu. Tapi kalau kayak terlalu lama ya 1 bulan ya, kalau isi bikin aplikasi baru biasanya 1 bulan. Ya paling 2 minggu lah ya, 2 mingguan Ibu kasih durasi untuk mengerjakan proyek UASnya ini gitu. Jadi fokus aja dulu bikin proyek UASnya ini. Jadi nanti kamu minggu depan kalau nggak hadir perkuliahan nggak masalah, karena kamu kan sudah mengikuti wildcard ya. Jadi Ibu anggap kamu sudah ikut UAS, gitu. Kamu sudah mengikuti UASnya gitu. Jadi sedang proses mengikuti UAS. Kalau minggu depan tidak hadir perkuliahan ini, yang nggak masalah, Ibu akan tulis hadir ya di absennya, karena kalian kan masuk kategori wildcard ya, masuk ke prosedur wildcard gitu. Jadi dibuat aja dulu proyeknya, Ibu kasih waktu 2 minggu, nanti setelah 2 minggu baru dikumpulkan proyeknya, setelah itu presentasi. Nah, nanti kira-kira kalau dari kalian, dari Ibu, penilaiannya dari kalian sama Ibu ya. Kalau dari Ibu misalnya tidak puas sama hasil kalian, ya mau nggak mau kamu harus balik lagi ke kelas gitu, mengikuti perkuliahan seperti biasa ya. Kalau belum ada tugas, ya nggak masalah. Tapi nanti kalau seandainya tugas berarti nyusul, karena kan kamu balik lagi kuliah jadinya gitu, kayak teman-temanmu gitu ya. Nah, kalau seandainya dari kamu sendiri, misalnya sudah Ibu kasih nilai nih, kamu dapat nilai B+ gitu misalnya, kurang puas sama nilai tersebut, nggak puas gitu ya, ya silahkan mau balik lagi kuliah, mengikuti teman-temanmu ya nggak masalah gitu. Yang penting kalau selama dia tidak ada tugas, ya berarti tidak ada tugas yang harus kamu susul gitu. Selama Ibu tidak memberikan tugas selama perkuliahan itu ya, selama 2 minggu itu gitu. Jadi difokuskan aja dulu proyeknya ini, kira-kira mau bikin apa gitu. Nanti kan format laporannya Ibu kasih ya.
Ada format laporannya nanti. Nanti kalian proyeknya ini berupa laporan. Begitupun juga yang lain nanti UASnya berupa laporan ya. Nanti Ibu kirimkan template-nya ya. Kira-kira seperti itu ya. Gimana Rifki? Waktunya dilamain dikit Bu, 3 minggu atau 1 bulan, 4 bulan. Oh, begitu. Soalnya saya lagi sakit juga. Oh gitu ya, benar. Semoga nggak tipes ya nih. Oh ya, sudah. Kalau begitu 1 bulan lah ya, kalau begitu nanti Ibu kasih waktu untuk proyeknya ini. Jadi selama 1 bulan ini kalau tidak hadir perkuliahan ya tidak masalah, karena kamu kan masuk ke wildcard, kategori wildcard lah, mahasiswa wildcard gitu ya. 4 minggu udah Bu katanya. Ya, 1 bulan berarti ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya tidak ada Bu. Tidak ada, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, sekian ya perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut perkuliahan meskipun cuaca saat ini sedang tidak bagus, banyak yang sakit. Ibu harapkan yang sakit lekas sembuhnya, yang lain juga jaga kesehatannya ya. Apalagi kasusnya katanya lagi naik sekarang ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Terima kasih, selamat malam. Bisa live meeting ya. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Malam. Terima kasih Bu. Malam Bu, makasih.